Kenapa mau kerja di entitas pemerintah itu ya karena kan cinta sama negara ini gitu ya. Mau ada anggaran besar ataupun tidak gitu ya, ya kita harus mencari cara gitu supaya ini program-program ini bisa kembali ke masyarakat. Kemudian gimana menyikapi anggaran yang terbatas menurut Pak Menteri yang di kunjungannya di Tribun itu? Ya kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Makanya kita punya itu hexahelix gitu ya. Hexahelix tuh semua stakeholders termasuk lembaga keuangan. Jumbo tuh film Jumbo. Nah itu salah satu yang kita gandeng pertama kali. Nah semangatnya saat itu adalah membantu dia untuk lebih targetnya kan tadinya misalnya si Jumbo nih produsernya kita tanya target ininya penontonnya berapa gitu. Dia jawab correct me if I'm wrong ya, tapi seingat saya waktu itu dijawabnya ya 3 juta penonton gitu. Bisa lebih kali gitu. Coba didorong gitu. Kita coba untuk mencarikan partner gitu ya. Terus caranya gimana? Kan banyak nih sejak Pak Menteri kami dilantik itu kita sudah banyak sekali MOU dengan pihak-pihak tertentu gitu. Misalnya contoh dengan Injourney gitu ya. Nah si Jumbo nih kita kawinin nih dengan Injourney. Dia punya fasilitas, terus DKI juga kan punya cita-cita untuk menjadi cinema hub gitu ya, jadi cinema city gitu ya. Nah itu kan punya berbagai aset gitu yang bisa digunakan untuk membantu promosi gitu loh. Itu sih gitu, jadi kayak gitu-gitu, jadi ya kita connecting the dots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya sudah ada di ruangan Ibu Agustini Rahayu. Beliau merupakan Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif ya Bu. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diperkenankan untuk hadir sini Bu. Iya, makasih ya udah mau mampir ke our humble office di sini. Mungkin selanjutnya saya bisa diajak sepedaan Bu. Oh iya boleh itu. Jadi Bu Ayu ini gemar bersepeda jauh, paling jauh berapa kilo Bu? 400 ya, paling jauh. 400 Iya. kilometer? Iya. Loh, bolak-balik mana tuh Bu? Udah sampai luar kota lah gitu. Kalau 200 itu masih bisa sih Tangerang, Jakarta tuh masih bisa keliling sampai Bogor. Ya Jabodetabek tuh 200 kilo. Itu masih bisa lah. Kalau 400 ya udah sampai luar kota. Sampai mana Bu paling jauh sepeda? Saya Semarang ya, Jogja Semarang terakhir. PP berarti? Iya PP. Waduh ini wanita ultra super kuat ini berarti ya. Iya, zaman pandemi tapi karena waktu banyak. Waktunya. Bu ini bicara soal deputi yang Ibu pimpin gitu. Sebetulnya tugasnya tuh apain sih Bu? Karena orang membayangkannya ekonomi kreatif. Kita harus gimana nih? Kreatifnya enggak, ekonominya lagi begini. Itu gimana Bu? Wah, aduh, pertanyaan yang susah-susah gampang tapi menarik. Kreatif, ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kreatif itu segala sesuatu yang punya nilai tambah gitu ya. Jadi dia ya pasti namanya kreatif, industri kreatif yang punya nilai tambah gitu ya. Nah nilai tambahnya apa? Itu nilai tambah ekonomi pastinya gitu loh. Untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional gitu. Jadi ekonomi kreatif kalau dipahami sebagai satu kesatuan, entitas gitu ya itu. Jadi new economy yang kemudian menjadi penggerak ekonomi nasional dimulai dari daerah. Gitu. Itu kan baru tahun ini ya Bu ya? Iya. Artinya banyak tantangan. Nah, apa aja Bu yang menurut Ibu berat nih? Ya saya mesti ngebalikin ke teman-teman juga sih, kan udah tahu juga ya kondisi seperti apa gitu ya. Tapi ini challenging karena saya ini kerja di pemerintah, kerja mengabdi pada negara sebagai masuk ke entitas pemerintah itu udah 25 tahun gitu ya. Nah terus Kementerian Ekonomi Kreatif ini baru ada kan di kabinet yang ini ya, tepatnya di 20 Oktober 2024. Tapi itu kan Pak Menteri yang dilantik dan kemudian sehari berikutnya Bu Wamen. Nah terus kami ini semua dimandat untuk membantu Kementerian Ekonomi Kreatif itu saya dilantik 6 Januari 2025
gitu. Jadi ya basically sekarang baru 10 bulan ya. Kalau Orok ini baru masih merah nih gitu ya. Jadi itu sih yang challenging tuh segala sesuatu yang baru. Tapi ekonomi kreatifnya sendiri sebenarnya bukan hal baru amat ya. Dari 2011 itu sudah masuk ke entitas pemerintah itu saat Ibu Mari LK Pangestu menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu pertama kali ekonomi kreatif menjadi satu masuk ke dalam lembaga kementerian lah gitu. Nah kemudian 5 tahun kemudian ada Bekraf kan gitu, Badan Ekonomi Kreatif. Nah sekarang kami kan namanya Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif. Jadi ditugasi 2 sebenarnya sama Presiden. Pak Menteri kami ini punya dua tugas yang dibebankan ke beliau oleh Presiden gitu ya, sebagai Menteri dan sebagai Kepala Badan gitu. Jadi itu, nah challenge-nya ya pastilah kalau segala sesuatu yang baru itu kita mesti adjustment gitu ya. Tapi kan ini kan tidak semuanya juga dimulai dari nol kan, udah ada 17 subsektor yang selama ini sudah kemudian memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi juga gitu, termasuk penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Nah bicara soal Kementerian Ekonomi Kreatif itu ya namanya kementerian ya kan, sama badan gitu ya, lembaga pemerintah lah gitu. Itu pasti kan ditarget ya oleh pemerintah. Ngapain juga ada entitas kita kalau tidak punya tujuan gitu kan. Nah di target tuh 4 sebenarnya targetnya. Jadi penambahan jumlah tenaga kerja, penambahan PDB nasional, terus kemudian penambahan nilai tambah untuk ekspor, kemudian investasi gitu ya. Jadi ada 4 target nih yang ya nggak mudah tapi harus kita lakukan gitu ya. Itu sih gitu. Oke, Bu, sebelum lanjut berarti pendapatannya double ya Bu ya? Enggak, alhamdulillah kagak. Gitu. Enggak lah, enggak dong, satu. Fokusnya aja fokus. Gitu. Iya, cuma sebagai deputi aja. Oke. Bu, balik Bu, itu yang jadi prioritas tadi itu kan nggak mudah, penambahan lapangan pekerjaan. Data BPS tuh banyak anak muda yang tidak sedang bekerja, tidak sedang menekuni pendidikan apapun, itu banyak banget jumlahnya. Ada ekonomi kreatif. Apa sih Bu yang bisa ditawarkan? Artinya ini perlu bekerja dengan seluruh atau banyak stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Nah, gambarannya tuh gimana Bu supaya kita atau anak muda nih memandangnya pemerintah udah kerja loh, ini kami menyediakan lapangan pekerjaan juga gitu. Nah, di Deputian Ibu gimana? Justru gini, ekonomi kreatif ini bisa menjadi solusi sebenarnya. Kan tadi bicara anak muda nih ya, kita fokus ke situ ya, gitu ya. Ya sekarang tadi salah satu tugas kita adalah penambahan jumlah tenaga kerja gitu ya. Nah, anak-anak muda ini justru yang banyak kerja di sektor ekonomi kreatif itu anak-anak muda. Contohnya ya kita tahu lah ya, banyak content creator. Terus anak-anak zaman sekarang nih ya, anak saya gitu ya misalnya, ditanya mau jadi apa gitu, content creator atau enggak animator gitu ya, anak saya animator gitu ya. Nah jadi di situ kan kelihatan tuh bahwa big chunk of economic values tuh ada di segmen anak-anak muda justru gitu, dan ini by data di sektor ekonomi kreatif itu yang kerja banyak kan anak-anak muda gitu. Jadi Gen Z dan millennials gitu. Yang ya millennials masih dianggap muda nggak tahu deh, tapi kalau Gen Z kan masih lah ya gitu. Jiwanya mungkin tuh. Iya, millennials kayak saya nih kan millennials gitu ya. Jadi itu di ekonomi kreatif banyak kan yang itu gitu by data. Jadi sebenarnya ekonomi kreatif ini bisa menjadi solusi dari masalah lapangan pekerjaan gitu. Nah, wadahnya Bu kan kadang-kadang kami atau anak muda gitu ya. Aduh ini mau gimana sih, kami punya keahlian. Misalnya mereka ngerasa saya bisa nih bikin konten. Nah, terus mereka tuh harus gimana gitu? Nah itu kita punya program yang namanya aksi ya gitu, akselerasi kreatif. Nah di situ kita mengawal lah gitu, mengawal gitu teman-teman yang anak-anak muda ini, si adik-adik ini untuk kemudian bisa menciptakan produk kreatif berkualitas yang kemudian terbuka jalur distribusi dan komersialisasinya, bisa monetize gitu, bisa dimonetize dengan komersialisasi gitu. Jadi ya wadahnya gitu ya, wadahnya adalah sebenarnya yang paling bagus itu ya kan udah ada komunitas-komunitas nih di mana-mana gitu ya. Contoh ada komunitas musik, komunitas film, komunitas animasi dan macam-macam. Nah ini kan pergerakan ya, movement dari teman-teman komunitas ini
itu yang kita gandeng untuk kemudian lebih terarah dan dibukakan jalur distribusi dan komersialisasinya. Oh jadi jangan nunggu Kemenekraf ini buka loh kayak gini, tapi mereka tetap berkarya saja ya Bu ya? Justru kami ini kan tugasnya memfasilitasi gitu. Okay. Jadi tugas pemerintah itu kan sebenarnya poin 3 gitu ya. Regulator, kemudian koordinator, terus fasilitator. Nah, apa yang mesti difasilitasi ya keinginan dari industri sebenarnya gitu. Jadi industri udah tahu kan obstacle-nya di mana gitu ya. Terus kemudian pain point-nya apa gitu. Nah, kami memfasilitasi untuk kemudian ya meringankan beban sama itu membuka jalur distribusi dan komersialisasinya biar dia jadi sustainable business gitu. Bu, berkaca terhadap pernyataan Pak Menteri, Bu. Pak Menteri kemarin ke kantor ya Tribun Network. Dia menyatakan anggaran Kementerian Kemenekraf ini hanya 500 miliar. Gimana kedeputian Ibu berkompromi terhadap hal tersebut? Ya gini, jadi emang ini challenging lagi-lagi ya. Saya pengalaman sudah 1/4 abad ya, 25 tahun 1/4 abad. Gila udah lama juga ya. Jadi saya kerja di kementerian gitu ya, di pemerintah tuh sudah 1/4 abad. Jadi ups and down itu biasa gitu ya. Tapi kami ini justru ya karena kita kan semangatnya gitu ya, kenapa mau kerja di entitas pemerintah itu ya karena kan cinta sama negara ini gitu ya. Mau ada anggaran besar ataupun tidak gitu ya, ya kita harus mencari cara gitu supaya ini program-program ini bisa kembali ke masyarakat gitu loh. Jadi ada program yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi industri gitu. Saya bicara industri kreatif ya karena kita di Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, masyarakatnya itu siapa ya, pelaku ekraf gitu ya. Nah, kemudian gimana menyikapi anggaran yang terbatas menurut Pak Menteri yang di kunjungannya di Tribun itu? Ya kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Makanya kita punya itu hexahelix gitu ya. Hexahelix tuh semua stakeholders termasuk lembaga keuangan gitu. Jadi kita nggak diem aja sih gitu ya. Jadi kita coba untuk kayak connecting the dots, kayak orang kalau di biro jodoh tuh aplikasinya gitu ya, Bu, ya saya nggak usah sebut ya namanya gitu ya, biro jodoh gitu jodoh-jodohin lah gitu ya nih si industri ini butuh pembiayaan misalnya ya kita gandengin sama lembaga pembiayaan gitu misalnya kayak gitu-gitu. Jadi nah itu yang selama ini 10 bulan ini kita lakukan. Nah 10 bulan ini Bu udah ada yang bisa disebut nggak Bu? Apa saja yang sudah difasilitasi? Banyak sih ya, lebih ke promosi ya, lebih ke endorsement pemerintah gitu. Jadi misalnya boleh sebut ya gitu ya, ada salah satu di subsektor kita Jumbo tuh, film Jumbo. Nah itu salah satu yang kita gandeng pertama kali gitu ya, waktu kita baru sama-sama baru kan, waktu itu dia baru mau tayang, kita baru terbentuk nih kementerian. Nah semangatnya saat itu adalah membantu dia untuk lebih targetnya kan tadinya misalnya si Jumbo nih produsernya kita tanya target ininya penontonnya berapa gitu. Dia jawab, correct me if I'm wrong ya, tapi seingat saya waktu itu dijawabnya ya 3 juta penonton gitu. Bisa lebih kali gitu. Coba didorong gitu. Didorong dengan berbagai cara promosi. Nah, promosi itu juga karena kita juga terbatas resource-nya gitu ya, sehingga kita coba untuk mencarikan partner gitu ya. Terus caranya gimana? Kan banyak nih sejak Pak Menteri kami dilantik itu kita sudah banyak sekali MOU dengan pihak-pihak tertentu gitu. Misalnya contoh dengan Injourney gitu ya. Nah si Jumbo nih kita kawinin nih dengan Injourney. Dia punya fasilitas terus DKI, Pemda Jakarta maksud saya. Nah itu juga kan punya cita-cita untuk menjadi sinema hub gitu ya, jadi sinema city gitu ya. Nah ini kita gandengin juga gitu. Ini punya beberapa fasilitas. DKI kan punya DKI apa DKJ sih sekarang nyebutnya? DKI masih DKI ya. Nah itu kan punya berbagai aset gitu yang bisa digunakan untuk membantu promosi gitu loh. Itu sih gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi ya kita connecting the dots gitu. Ada lagi Bu? Yang banyak sih gitu ya, banyak banget kayak contoh ini di subsektor lainnya misalnya IP ya, IP tahi lalat. Tahi lalat tuh dia udah tahu kan dipasang deliverynya Garuda gitu ya, itu juga salah satu kita juga yang menjembatani, mungkin tidak gratis fully ya, tapi jadinya reduce gitu karena ada dibantu oleh pemerintah untuk
endorsement gitu, bukan kita juga yang nanggung duitnya gitu, tapi lebih ke misalnya ya jangan segitulah gitu. Terus kita gandengin dengan brand lain gitu ya, sehingga jadi lebih value for money gitu. Oke, wah keren banget. Bu, mungkin ini sebagai apa ya, mungkin entah saran, entah masukan di negara lain, khususnya Asia Tenggara, Korea gitu misalnya. Sorry, bukan Asia Tenggara, berarti Asia. Asia. Korea, dia punya badan sendiri. Taiwan punya badan sendiri yang fokus pada agenda settingnya yang menjual kebudayaan atau yang tadi Ibu bilang IP, intellectual property. Yes. IP. Gimana dengan Indonesia ada badannya dong, kan kami nih. Iya. Badan Cuma kan baru ya, ekonomi kreatif. artinya perlu perhatian dari pemerintah juga, terutama pemerintah pusat terkait anggaran, terkait ya prioritasnya gitu. Ya resources ya saya nyebutnya ya. Jadi resources itu tidak hanya anggaran ya, tapi lebih ke kemudahan, regulasinya gitu dan sebagainya. Tapi anggaran, regulasi, terus ini bagian dari resources gitu. Jadi memang itu perlu komitmen bersama sih gitu. Komitmen bersama bahwa subsektor ini, atau sektor ya saya nyebutnya, kalau subsektor kan yang di tempat saya ya, tapi ekonomi kreatif gitu ya. Ekonomi kreatif ini adalah salah satu new economy yang the new engine of growth, yang kemudian ya mesin penggerak ekonomi baru yang sebenarnya kekuatannya ada di daerah. Kekuatannya ada di daerah. Jadi kalau bicara soal anggaran gitu ya, ya jangan sempit melihatnya di anggaran kementerian saja gitu. Ya, tapi banyak gitu yang kemudian. Nah itu sebabnya kolaborasi itu penting tuh di situ dengan hexahelix tadi. Ya mau dikata apa gitu, kalau memang ketetapannya gitu kita udah berjuang gitu untuk mendapatkan anggaran lebih layak lah gitu ya, untuk kemana ya, untuk membantu memfasilitasi juga kan, bukan buat kementerian juga gitu ya, tapi untuk membantu memfasilitasi industri kreatif gitu ya. Tapi kalau belum saatnya mungkin prioritasnya ke situ ya, kita caranya adalah menggandeng pihak-pihak lain gitu untuk kemudian berkolaborasi antar lintas kementerian dengan swasta yang tadi saya ceritain kayak gitu. Itu kan akhirnya juga kalau kita ngerjain atau kita melangkah ke satu titik yang sama gitu, akhirnya jadi kuat gitu, jadi satu proyek yang juga ya contoh Jumbo gitu aja. Ya kalau bicara uang ya uangnya Visinema gitu ya, tapi dengan kehadiran pemerintah ini juga memberikan semangat dan promosi misalnya contohnya kita ngundang Kabinet Merah Putih untuk nonton, otomatis kan itu influencer organik gitu ya, mulut ke mulut itu yang bahaya itu Bu ya. Begitu bagus tuh gitu, semua pengen nonton. Terus kedutaan-kedutaan asing di Jakarta nih kita undang juga, supaya apa, dia ngomong ke luar negeri. Sekarang kan tayang di 32 negara nih. Saat tayang di 32 ya, tayang ke 32 negara. Saat tayang itu orang juga kan udah denger-dengar sebelumnya gitu, karena ini para dubes-dubesnya ini juga ngebantu gitu. Oh berarti ketika datang Jumbo ini ada kebingungan mereka mau gimana nih gitu? Sebenarnya udah punya promotion plan, cuma kita revamping lebih. Misalnya contoh tuh balon yang segede si Jumbo yang balon raksasa itu tadinya nggak masuk di dalam planningnya mereka gitu ya. Tapi ya karena kita kasih masukan, terus dia shifting anggarannya ke situ, terus kemudian dipasang di tempat-tempat yang kita kerjasama gitu loh. Kalau misalnya masangnya nggak pakai kerjasama itu, tidak dilandasi dengan MOU-nya kementerian dengan pihak-pihak itu, bayar dong. Double tuh. Mahal kan? Iya. Secara promosi jadinya lebih gede gitu. Artinya dia bisa memanfaatkan anggaran inisial budgetnya dia untuk hal-hal lain, jadi promosinya jadi lebih gede gitu loh. Itulah yang kehadiran kita tuh sementara ini bisa seperti itu gitu, yang kita lakukan walaupun masih dalam kondisi resources yang sangat terbatas. Oke, Bu, ini menjelang akhir, pesan Ibu terhadap anak-anak muda atau komunitas yang memang bergerak di industri kreatif, apa yang ingin Kemenekraf ini sampaikan, khususnya dari Deputi, Bu? Iya. Jadi kalau dari saya ya, dari Deputi ya, saya selalu bilang sih ke teman-teman gitu ya, kalau di komunitas itu kan tergabungnya kan gara-gara keinginan yang sama gitu ya. Ya dia harus terus tuh semangat untuk membuat berbagai hal, menggandeng banyak pihak termasuk pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah ini lagi-lagi, pemerintah ini kan hanya memfasilitasi ya, gitu, memfasilitasi apapun yang diperlukan sama
industrinya itu akan hidup, akan lebih sustain kalau dia bekerja bersama komunitas. Karena ini kan nggak ada entitas government yang ngurusin gitu misalnya, dia akan tetap berjalan gitu loh. Nah bagus kalau ada yang fokus kayak Kemenekraf gini, kan otomatis akan lebih gede nih apa yang mau mereka lakukan gitu. Jadi leveling up-nya itu yang kemudian terjadi kalau ada pemerintah. Tapi poin utamanya adalah gimana kesamaan langkah para komunitas ini untuk industri kreatif gitu. Dan memang itu kekuatannya di situ tuh. Mereka tuh bisa hubungin lewat apa sih Bu? Kayak mereka udah bikin nih karya, kayaknya perlu bantuan Ekraf nih. Mereka bisa hubungi ke apa? Ke medsosnya Ekraf atau kemana nih Bu? Medsos kita bisa. Terus kita ada kita namanya Ekraf Hub. Gitu ya. Itu web. Iya, web based. Nah, itu bisa itu tuh, daftar ke situ sebagai salah satu pemilik IP gitu misalnya. Jadi daftar ke situ bisa masuk ke database-nya Kemenekraf untuk kemudian nanti misalnya ada orang nanya ke kita nih. Kita kemana-mana gitu. Nih IP apa yang bisa kita kerjasamakan gitu. Kayak contoh Juki si Faza Meong nih yang punya karakter Juki ini itu sedang kerjasama sama Blackjack. Di Jepang. Blackjack kan tahu sendiri kalau di dunia anime termasuk yang top gitu ya, termasuk pionir ya kan gitu kan. Dan itu sama pemerintah Jepang juga disayang-sayang banget itu. Nah, itu bisa collab gitu misalnya. Kita dorong gitu. Mungkin collabnya sendiri antar mereka kenal gitu ya, apalagi kalau udah punya nama mungkin bisa. Tapi extended promotion impact-nya ini loh itu bisa lebih besar kalau pemerintah hadir gitu. Jadi pemerintah tuh harus hadir gitu. Jadi dukungan pemerintah kan antara lain kehadiran gitu ya, tidak hanya anggaran ya gitu, tapi kehadiran. Tapi ya anggaran penting sih. Anggaran penting untuk program bisa berjalan lebih kuat gitu ya, tapi juga kita harus mikir bahwa bukan hanya itu, tapi ada hal-hal lain yang kemudian membuat ini lebih sustain gitu. Bahkan nilainya mungkin lebih besar dari anggaran yang dia pikirkan. Iya begitu. Link. Begitu. Jadi kalau di collab sebenarnya bisa gede anggarannya gitu. Bu terakhir Bu, ceritain dong Bu perjalanan karir Ibu nih Bu. Ya ini agak sepedaan mulu atau gimana? Justru ya sepedaan untuk rilis ya gitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau mau ngomong, orang-orang suka ngomong work life balance. Saya nggak percaya ada balancing sih sebenarnya. Karena kita kudu punya prioritas ya kan, gitu ya. Jadi kalau balance itu kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau perjalanan karir saya 25 tahun ini, alhamdulillah saya dapat pengalaman tuh ya karena Ibu SMA 6 kan, SMA 6 dulu nih. Dari SMA ke mana? SMA saya kemudian kuliah dong gitu, arsitek. Di mana? Arsitek. Terus arsitek. Nah, ini lucu nih. Saya arsitek. Saya direkrut ke kementerian, waktu itu nama kementerian kita tuh Budpar. Parseni-Bud, sorry. Pariwisata, Seni dan Budaya. Saya dimasukin di situ. Kenapa? Direkrut sebagai arsitek untuk ngebangun Garuda Wisnu Kencana. Dan Museum Gajah yang gedung baru, Museum Nasional. kita taunya itu Museum Gajah ya kan. Iya angkatan lawas ini mah. Kalau ya itu Museum Gajah gitu ya dulu kita taunya karena ada patung gajah di depan. Nah itu saya direkrut itu untuk proyek itu sebenarnya, untuk saat itu kementerian kita namanya Parsenibud, Pariwisata, Seni dan Budaya gitu ya. Nah itu membangun wilayah baru yang 4 lantai. Sekarang kan ada kan Museum Gajah kan dulu yang itu doang tuh yang di sebelah, kalau kita diri gini sebelah kiri kita kan ada bangunan 4 lantai. Nah itu saya direkrut untuk ngebangun itu sama Garuda Wisnu Kencana. Saat itu ada proyek itu gitu ya, dibutuhkan 1 orang arsitek gitu dari berbagai ya tes tuh itu waktu itu di Rawamangun tes sama ratusan orang juga, 300-an. Tesnya 99 ya, akhir tahun. Udah lulus berarti pasti? Saya lulus belum. Oh iya udah. Ya lanjut proyek itu. Jadi saya lulus Desember. Gitu ya. Terus saat itu coba nih gitu ya. Sorry. Itu waktu tes itu saya udah lulus deh. Tapi lulus belum setahun, baru berapa bulannya gitu ya. Sebulan. Baru sebulan lulus. Baru sebulan di wisuda. Gitu ya. Terus udah daftar gitu ya. Terus bergulir lah. Udah tes biasa sama 300 orang. Disaring lagi. Jadi tinggal 9 saat itu. Yang dibutuhkan 1.
Ini rezeki sih, rezeki. Bukan karena saya pintar, enggak gitu. Rezeki gitu ya. Jadi dites segala macam, antara lain tesnya waktu itu Pak Sekjennya Pak Parapak, namanya JL Parapak. Beliau ngetes kita pakai bahasa Inggris antara lain. Jadi ngomong udah nggak mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah saya yang lolos saat itu, ya udah kerja kan, bangun itu Garuda Wisnu Kencana. Nah setelah itu, setelah saya sekolah arsitek, saya masuk ke pegawai negeri kan, karena di keluarga saya nggak ada satupun pegawai negeri, hanya saya, sehingga saya nggak punya gambaran gimana caranya kerja di government gitu ya, di kementerian gitu ya. Terus bingung-bingung lah gitu ya. Saya belajar, saya lihat kalau saya tetap arsitek, saya hanya akan ditaruh di perencanaan gitu, karena arsitek gitu ya, di perencanaan. Terus saya kepengen bisa di mana aja gitu. Akhirnya saya sekolah di sekolah yang agak di semua bidang dipakai. Saya masuk ke komunikasi, ilmu komunikasi gitu ya. Bukan manajemen komunikasi tapi ilmu yang saya mau gitu ya. Jadi ilmu komunikasi. Nah, setelah itu bergulir ya terus karena seneng animasi. Saya cita-citanya sebenarnya masuk ke ITB FSRD. Tapi nggak boleh waktu itu sama orang tua karena belum punya gambaran seniman mau ngapain. Gitu. Jadi disuruh dipaksa jadi insinyur gitu. Paling mantep PNS emang Bu dari dulu. Dipandangnya ya, dianggapnya. Gitu. Nah, saya diminta orang tua saya satu-satunya PNS saya. Diminta untuk nyoba gitu ya, terus lolos kan ternyata jadi PNS kan. Nah, nggak tahan karena di keluarga itu nggak ada yang PNS. Nggak tahan. 1,5 tahun setelah jadi masuk ke pegawai negeri, saya minta berhenti. Nggak boleh sama orang tua saya. Terus? Nggak boleh. Tahan dulu lah, percayalah nanti akan begini-gini. Ibu saya yang ngomong gitu ya, saya anak yang nurut sama orang tua. Jadi saya coba jalanin sesuai perintah almarhumah ibu saya gitu ya, sampai detik ini. Sampai detik ini gitu. Nah ibu saya udah meninggal itu, bapak saya gantian, almarhum juga udah. Bapak saya bilang jangan deh, sabar, nanti kamu akan tahu deh apa maksud kita, kamu tetap sudah jadi pegawai negeri gitu ya. Nah sampai sekarang jujur saya belum tahu sih apa yang dimaksudkan orang tua saya. Belum Sabar ya Bu ya. Sabar, kamu akan tahu gitu loh. Gitu itu. Ya mungkin tapi nanti ada Bu di ujung mungkin. Iya mungkin ya, tapi kalau lihat mungkin yang dimaksud orang tua saya almarhum bapak saya sih sempat ngomong beberapa tahun yang lalu, sabar kamu nanti bakal jadi eselon 1. Iya. Sekarang Gitu udah ya. Bu. Tapi ya luar biasa langkahnya ke sana. Karena saya nggak ngerti. Ya kan itu tadi pegawai saya bukan datang dari keluarga yang ngerti pemerintahan gitu ya. Jadi saya jalanin aja, kerja keras aja gitu. Ditendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini ya. Eventually ya saya bertahan. Dan masa kerja saya masih 11 ya. 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. Sampai udah nggak inget gitu karena udah jalanin aja gitu. Bu itu kan nggak mudah ya, artinya pekerjaan tidak sesuai keinginan. Di pekerjaan pun tidak sesuai, maksudnya dilempar sana, lempar sini. Itu pasti, aduh gini amat nih. Iya. Ibu bertahannya atau menguatkan dirinya gimana? Karena saya cinta negara ini, kan saya digajinya sama masyarakat. Itu? Iya. Jadi, ibu saya bilang begitu kan gitu. Jadi ya, orang tua saya itu pintar sekali menyusun anak-anaknya jadi apa. Jadi kakak saya di BUMN. Adik saya yang satu, yang persis di bawah saya auditor. Gitu ya. Adik saya yang di bawah saya persis, yang paling kecil orang media. Ini kalau 4 disusun, BUMN, auditor, media, government, jadi negara sendiri nih. Iya betul. Iya nggak? Pintar banget, jenius. Iya, benar. Ibu saya jenius banget, visioner. Iya. Gitu. Dan kami di keluarga memang gitu. Jadi saya pegawai negeri walaupun gitu ya. Jadi ya banyak sekali yang harus, tadi kan bilang tidak sesuai passion sebenarnya, tapi saya bertahan karena saya cinta banget sama negara ini. Gitu. Jadi ya biar kata ditendang, diinjak ya itu dinamika ya gitu ya. Tapi saya kerja buat negara gitu. Yang pengen Ibu tinggalin Bu di kedeputian ini apa? Artinya kan ada masanya ya setiap orang. Nah, Ibu pengen dikenang punya program apa atau apa yang? Iya, saya sih nggak terlalu cita-cita muluk ya, tapi bermanfaat untuk subsektor kalau sekarang ya gitu ya. Jadi ada hal yang bisa yang tadinya masih jadi polemik terus-terusan diomongin gitu, masalahnya itu terus gitu ya. Itu paling nggak resolve sedikit. Dan saya nggak bisa janji begini ya, terus jadi bagus, itu malah
saya pelan kan ininya maratoner lah, kalau pelari itu kayak maratoner. Perubahan tuh mesti dibuat itu jangan begini gitu, jangan drastis, tapi pelan gitu berubah. Dan kalau dilihat ya sepanjang 25 tahun saya kerja, government ini udah banyak berubah loh, pemerintah ini udah banyak berubah ke arah lebih baik. Karena perubahannya yang pelan itu yang ini, yang banyak. Ya saya termasuk tipe yang maunya berubah cepat gitu, tapi cepat itu adalah cara kerja saya, tapi bukan perubahan drastisnya yang cepat, karena itu bahaya sih gitu ya. Jadi semuanya tuh harus direncanakan, dilandasi kebijakan gitu ya, kajian gitu ya. Terus kemudian kebijakan tuh juga mantep gitu ya. Nah itu gitu loh. Jadi saya sih cita-citanya ya perubahan sedikit aja lah gitu ke arah lebih baik, itu udah cukup cukup menjadi pencapaian gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa banyak. Tapi so far sih semenjak saya jadi pegawai negeri, kayaknya ya ada sih yang bisa saya tampilkan sebagai capaian-capaian saya gitu, termasuk saya pernah terlibat di proses nation branding gitu negara ini gitu ya. Jadi bangga sih gitu ya. Jadi bagian dari government gitu ya. Bangga gitu kalau saya gitu ya. Itu. Iya, karena kenapa tadi saya tanya agak pribadi, kan dewasa ini banyak ya Bu ya, teman-teman anak-anak muda yang menghadapi tantangan gitu, tapi ketika mengalami tantangan itu, aduh ini berat banget nih, kan belum tentu juga, nggak semua orang sama ya pengalamannya. Makanya tadi Ibu bangkitnya gimana? Bangkitnya, ya itu tadi, jadi harus punya semangat itu ya. Tapi ya emang ajaib ya, ya saya juga ups and down, jujur aja. Kalau misalnya di pemerintahan itu bukan hal yang mudah. Jadi ya kalau orang-orang bilang politik, sementara saya tidak ngerti politik gitu, politik perkantoran gitu, apalagi gitu ya. Jadi ya kan setiap ini ada politiknya, politik perkantoran gitu. Saya nggak ngerti karena saya taunya kerja aja gitu, kerja yang bagus gitu ya, ya akan sampai juga gitu ya. Tapi emang butuh endurance sama kematangan mental sih, gitu ya. Itu sih. Jadi mungkin untuk anak-anak muda sekarang ya mentalnya sih gitu ya yang perlu. Karena kami ini generasi, saya milenial ya masuknya ya. Milenial apa Gen? Ibu masih 27 kan? Masih 27. Gitu. Masih ya milenial ya. Iya, gitu ya. Jadi itu generasi saya ini kayaknya lebih dulunya tuh lebih banyak susahnya gitu ya. Sehingga lebih tough gitu. Nah, teman-teman yang anak-anak muda ini yang lebih banyak udah enak, lahir udah enak gitu loh. Jadi mungkin perlu mental sih, itu masalah mental ya gitu ya. Tapi luar biasa loh di pegawai negeri. Kalau mau latih mental di sini, bener. Siap, bener. Terima kasih rekomendasinya, mungkin bisa didengar tuh ya. Iya bener. Untuk ujian sesungguhnya bener. Ya. Untuk menjalani hidup kan kita harus berkualitas ya gitu ya. Jadi bagian dari entitas penting sih di negara ini gitu ya, jadi pegawai ya, dia di ASN ya sekarang ya gitu namanya. Itu luar biasa challenge-nya, dan ini akan menjadikan saya nanti tuanya tuh lebih berkualitas. Karena kan dipandangnya gini, aduh PNS nih ngabisin gaji negara, pulangnya jam 3, terus kerjanya ngapain, terus ada gaji ke-13 kan gitu ya. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah itu dulu ibu saya janjinya begitu, gini, kamu masuk PNS deh supaya kamu bisa ngurus keluarga, anak kamu bisa diantar ke sekolah. Alhamdulillah ya, saya sebagai PNS dari pertama saya masuk nggak pernah tuh nemuin yang namanya pulang tepat waktu. Di rumah kerja tetap, pulang sih tetap tepat waktu ya, tapi tadi ngerjain surat jam berapa? Jam 5 pagi. Iya. Jam 2 pagi saya kasih arahan. Jam 2? Iya. Gitu. Karena kalau lagi ada yang genting gitu ya juga kayaknya banyak banget gitu, dimensi permasalahannya tuh banyak gitu. Jadi saya alhamdulillahnya nggak pernah mengalami yang kayak kata ibu saya, kamu bisa pulang jam 3, jam 2 siang. Amit-amit, belum pernah. Belum pernah beneran sampai detik ini. Gitu ya, bahkan banyak sekali hal-hal pribadi yang saya korbankan untuk mengabdi kepada negara. Ya, oke. Gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Terima kasih sudah menerima Warta Kota. Mudah-mudahan Deputi yang Ibu pimpin khususnya Kemenecraft bisa mencapai apa yang diprioritaskan. Program-programnya terwujud dan peran serta semua pihak bisa bikin Indonesia makin cerah. Harus bisa. Ya, Sobat WK, demikian obrolan kita. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih banyak. Thank you ya.